Ya, halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Udah lama nggak bikin konten karena kesibukan tahun kemarin ya, sangat sibuk. Jadi mudah-mudahan tahun ini lebih longgar ya, agar bisa upload lebih rutin. Nah, kali ini saya akan coba bahas mengenai Adaro, di mana seperti kita ketahui, Adaro ini mempunyai tiga pilar ya. Yang pertama, Adaro Energi dengan tikernya ADRO, kemudian Adaro Mineral dengan tikernya ADMR, dan Adaro Green. Nah, kita tahu Adaro ini sudah spin off ya, dan listing sahamnya kemarin namanya AADI. Mereka memindahkan bisnis batubara yang thermal, itu batubara untuk pembangkit listrik, ke AADI ya. Sedangkan untuk Adaro Mineral ini khusus untuk mineral ya, yaitu batubara jenis metalurgi dan juga pemurnian aluminium nanti smelter ya. Nah, ini snapshot Adaro. Sebelumnya saya akan bahas mengenai ADMR, bagaimana prospek saham tersebut, bagaimana kinerjanya, valuasinya, dan berapa sih harga wajarnya. Nah, untuk snapshotnya, seperti kita ketahui tahun 2023 kemarin full year-nya di 65 juta metric ton ya, dengan 92% ini dominannya adalah batubara thermal, sementara 8%-nya metalurgi. Lalu mereka membukukan 6,5 miliar US dollar, dan kita ketahui juga ini ada peningkatan pembagian dividen dan juga free cash-nya ya. Lalu invest ke aluminium, ini smelter ya, nanti diharapkan akan berproduksi 1,5 juta ton aluminiumnya. Ini buat komponen baterai ya. Terus Hydro Green ini lebih fokus ke bisnis hijau, yaitu hydro, pembangkit listrik tenaga air, ada solar panel, dan pembangkit listrik tenaga bayu ya, atau angin. Lanjut ke Adaro Mineral, di mana Adaro Mineral ini mempunyai 5 izin usaha ya, atau PKP 2B di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur Indonesia. Eh, Jumlah cadangannya ini yang terukur ya, ada cadangan, ada sumber daya ya. Sumber daya ini hasil dari eksplorasi, ini hampir 1 miliar metric ton. Kemudian setelah diubah ke dalam reserve atau cadangan, ini menjadi 173 juta ton ya. Ini sudah sesuai dengan standar GORC atau standar internasional, di mana jumlah dari cadangannya cukup besar ya, 173 juta ton. Dan ini kemungkinan akan meningkat karena sumber dayanya hampir 1 miliar ya. Kalau itu semua lolos konversi faktor pengubah itu ada penambangan, ada pemurnian, ada hukum, ada pemasaran dan lain-lain. Itu ketika diubah, jumlah cadangannya kemungkinan akan bertambah ya. Kalau produksi selama 2023 ini meningkat ya, menjadi 5 juta ton, meningkat 52% ya. Diharapkan tahun 2025 ini 6 juta ton ya. Permintaan paling kuat ini dari Cina, Jepang, dan dalam negeri. Sementara suplainya adalah dari Australia yang paling besar, Kanada, dan Amerika. Nah, ini IUP-nya ya, PKP 2B-nya di sini, di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ini akses ke lautnya memang agak challenge ya di sini, karena di Kalimantan Tengah sungainya mengalami pasang surut ya, di mana mereka tidak bisa barging setiap saat. Tunggu musim di mana si tongkang itu bisa berlayar ya. Nah, ini jumlah cadangan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ini standarnya sudah JORC, cadangan 173 juta ton. Untuk produksi meningkat ya, jadi untuk jangka panjang ini bagus saham ini, di mana peningkatannya cukup signifikan ya, setiap tahun 1 juta ton. Ini dari operasional dan revenue, sales, untuk penjualan juga meningkat ya selama 2022 dan 2023 ini, meningkat dari 2 juta ke 5 juta. Untuk destinasinya ke Jepang, Korea, Indonesia, Cina, India, dan Malaysia ini ya. Nah, untuk ini supply chain-nya ya, memang dari tambang ke mulut sungainya ini ya, terus dari sungai dikirim ke Kalsel ya, di pelabuhan yang ada di Taboneo, dan juga ada juga Indonesia Bulk Terminal. Ini kalau bisa masuk ke area Mahakam, ini lebih pendek lagi jarak untuk eh, memindahkan batu bara ini ya. Bagaimana dengan pergerakan harga batu bara tersebut ya, di mana metallurgical ini
ada yang warna merah ini ya, kita fokus harga merah ini. Per Juni 2024, Juli 2024 ini harganya sekitar $200 ya. Memang harganya mahal dibandingkan harga batu bara thermal. Karena kalorinya aja lebih tinggi ya, sekitar 8.000. Kalau batu bara yang thermal untuk listrik itu 4.000 sampai 5.000 ya. Kalau batu bara Adaro yang di Kalsel, yang AADI itu eh, jumlah kalorinya itu berkisar di 4.000 sampai 5.000-an aja. Sedangkan harga HBA ini warna kuning ini sekitar 120 ya. Harga HBA ini acuannya di kalori 6.200. Sama kayak indeks Newcastle yang warna biru ini kurang lebih ya, karena HBA ini harga dalam negeri ya. Untuk harga batu bara metal ini memang jauh lebih tinggi ya, hampir 2 kalinya. Malah sempat di harga 600. Ini untuk jangka panjang ini saya rasa sangat menarik ya. Untuk demand yang paling tinggi adalah Cina, terus disusul India, Jepang, Korea, dan lain-lain ya. Nah ini outlook-nya sampai 2030 itu sekitar 300 juta ton. Nah ini yang supply paling besar itu memang Australia ya, sekitar 50%-nya Australia. Jadi ketika tambang di Australia mengalami gangguan, ini harga batu bara metal kemungkinan akan naik tinggi ya. Indonesia ini yang paling atas ini, kecil-kecil aja di bawah Australia, Kanada, Amerika, Mongolia, dan juga Rusia. Untuk bisnis aluminium, ini ada di Kalimantan Utara ya, dengan luas total 16.000 hektar, ada dua tempat ya. Di situ sudah diresmikan Pak Jokowi dan diharapkan tahun 2025 ini mulai produksi 500.000 ya, 500.000 ton, lalu meningkat nanti menjadi puncaknya di 1,5 juta ton. Nah, kita lanjut ke komposisi saham. Ini paling besar memang Alam Tri Resource ya. Ini sebelumnya ada Raw Resource, ganti nama jadi Alam Tri Resource. Ini 83,84%. Sisanya afiliasi dan juga masyarakat ini hanya 13% ya. Jadi kita pegang di masyarakat itu cuma 5 miliar lembar saham ya, totalnya 40,8 miliar. Nah ini entitas anaknya ya, Lahai dan Marue yang sudah beroperasi dengan total 5 juta ton ini ya. Operasinya, produksi coalnya, OB-nya total sekitar 18,7 juta BCM ya. Untuk Kalteng Coal, Juloy, dan Sumber Barito ini belum beroperasi, masih development ya. Untuk Kalimantan Aluminium Produksi juga ini masih konstruksi dan tahun ini mungkin akan produksi. Ini highlight performanya meningkat terus tadi ya, dari 1 ke 2 ke 3 dan ke 5. Ini tahun 2024 belum ada catatannya ya. Dan tadi highlight tahun 2024 mungkin sekitar masih di 2, sekian juta ton ya. Untuk SR ini sangat rendah ya, dari SR ini nisbah kupas, jadi perbandingan antara OB dengan coal. Kalau SR1 itu berarti dalam 1 BCM itu ada 1 ton batu bara. Semakin tinggi SR itu tentu saja OB yang diperlukan untuk dikupas itu lebih besar, biayanya lebih banyak. Nah, jadi semakin kecil makin bagus ya. Ini SR-nya di sekitar 2 sampai 3 aja ini. Jadi artinya dalam 3 BCM ini ada 1 ton emas. Komisaris presidennya itu udah tahu, ini Garibali Thohir, sama kayak Adaro juga ya. Ini direkturnya ada Christian Ariano Rahmat, orang-orang Adaro semua. Nah, kita lanjut ke kinerja untuk pendapatan ini naik ya, dari 100 juta dolar ini dalam ribu USD, ini di stik tahun 2022 Januari, awal tahun 2022 ya. Dari laporan keuangannya ini naik dari 100 juta ke 400 juta ke 900 juta ke 1 miliar full year 2023. Saat ini di Q3 2024 sudah 841 juta US dollar ya pendapatannya, dibandingkan Q3 ini lebih tinggi. Beban pendapatan ini separohnya ya, sehingga gross profit marginnya ini 50%-an. Laba kotornya sekitar separohnya ini. Laba usaha ini juga sekitar 40%. Terus laba tahun berjalan ya, laba tahun berjalan ini saat ini udah 300 juta, sebelumnya full year-nya di 400 juta, jadi sekitar 40% ya net profit marginnya. Nah, untuk kas mereka saat ini memang tidak membagikan dividen, tapi kasnya jumbo ya, ada 42 juta, 180 juta, 500 juta, saat ini di 484 juta. Nah, ini mereka fokus ke pengembangan usaha dulu, belum membagikan dividen, di mana untuk liabilitasnya juga menurun ya, totalnya dari 500 juta ke 700 ke 600, saat ini di 400.
Nah, ini rasio-rasionya ya. Gross profit marginnya di 50%, ini bagus sekali ya. Jadi eh, laba kotornya secara persentase ini separohnya. Laba usahanya ini 40-50%. Dengan net profit margin di angka 35-40% ya. Return on equity ini belum disetahunkan ini ya, belum disetahunkan. Jadi kalau sudah disetahunkan ROE-nya kemungkinan sekitar 30-an lebih ya. Sangat bagus. Jadi wajar kalau harganya memang mahal ya, tapi kita lihat nanti valuasinya seperti apa. Untuk DER to equity ratio ini makin rendah makin bagus ya, kalau bisa di bawah 1, dan saat ini turun ya, dari sebelumnya 2, 3, 1, turun ke 0,6 dan ke 0,3. Earning per share ini 119, 167 ya, full year tahun 2023 167, tapi EPS-nya saat ini udah di 130 ya, melebihi dari Q3 sebelumnya di 94. Jadi kemungkinan ini full year-nya di 150 atau mungkin hampir 200 malahan ya. Jadi cash per share-nya ini 189 saat ini ya. Udah bagus ini cash per share-nya saat ini. Ini harga penutupannya listing tahun 2022 100 rupiah ya, tapi mungkin dapatnya susah itu 100 rupiah per lembar. Jadi langsung naik ke 1600, lalu turun ke 1400, saat ini di 1000-an. Saya dapat kemarin di 1010, 1020 rupiah per lembar ya. Udah beli. Jadi ini bukan ajakan untuk jual beli, silahkan lakukan analisa lebih lanjut ya. Jika ingin ikutin saya ataupun tidak, keuntungan dan kerugian silahkan tanggung sendiri. Belum bagian dividen, sehingga dividen to payout ratio-nya masih 0. Jadi untuk yang fokus cari dividen mending ke ADI aja ya, untuk saham Adaro. Kalau ADMR ini khusus untuk jangka panjang. Nah, price to earning ratio ini bagus ya, menurun di bawah 10. Jadi dari 23 ke 14 dan full year 2023 di 8,73. Ini belum disetahunkan, saat ini di PR 7 tapi belum disetahunkan, mungkin sekitar 6 ya PR-nya ya. Jadi masih di bawah 10. Tapi secara PBV ini lebih dari 1. Jadi rata-rata PR-nya harusnya di 11 ya, 11, tapi saat ini mungkin di 6. Jadi ini sudah di bawah min PE-nya. Namun kalau dilihat dari PBV ini lebih dari 1 ya. Bahkan saat ini di 1,95. Mungkin ini kalau disetahunkan menjadi 1,7, 1,8. Seperti itu. Jadi lebih dari 1. Tapi itu wajar karena memang secara kinerja ini bagus ya. Namun secara PE dia rendah. Bagaimana dengan EV per EBITDA? Ini menilai perusahaan dengan EBITDA-nya ya. Jadi kalau dibandingkan, kalau bisa di bawah 10 bagus. Nah, ternyata saham ini jauh di bawah 10 ya, bahkan di bawah 5. EV per EBITDA-nya ini 3, 1, 1, 2, 1. Jadi ini sudah menarik ya. Menurut saya sangat menarik ini. Lanjut ke berapa sih sebenarnya harga wajar dari ADMR ini dan kapan sebaiknya kita masuk. Nah, saya menghitung berdasarkan valuasi dari jumlah cadangannya ya. Cadangan yang kita ketahui tadi sudah sebutkan ada 173 juta ton, di mana produksinya sekitar 6 juta ton. Ini life of man-nya, umur tambangnya sekitar 30-29 tahun ya. Jadi kalau invest 20 tahun ini masih menarik ya. Belum lagi kalau cadangannya bertambah nantinya. Nah, harga yang saya pakai harga saat ini yaitu $200 per ton. Ini sudah harga yang saya rasa konservatif ya. Jadi revenue-nya sekitar 34, total revenue ya, dengan cadangan sekian, ini total revenue-nya 34,6 triliun dolar. Jadi saya pasang net profit margin, tadinya kan 35-40%, saya pasang di 30% aja, lebih pesimis lah ya. Pesimis, jadi supaya nanti bisa kita dapatkan angka yang cukup bagus ya. Jadi kita dapatkan 10 triliun dolar, 10,3 triliun. Kalau kita lihat valuasinya enterprise-nya, EV-nya itu 10,3. Ini dengan pertimbangan sudah dari capital market dikurangin dari kas-nya ditambah dengan utang-utangnya ya. Kalikan kurs 16.000 sehingga ketemulah harga wajarnya di 4.057 rupiah. Dengan margin of safety 30%, ini 30% saya rasa udah wajar ya. Udah wajar. Kalau mau lebih aman lagi 40 atau 50%, berarti jatuhnya di 2.000 rupiah. Harga sekarang kan di 1.000 rupiah. Jadi ini masih banyak ya, masih lebar margin of safety-nya. Masih 75%-an mungkin atau 80%. Jadi harga yang masuk itu
harusnya ya 2.800 ya, tapi sekarang masih 1.000 ya. Ini saatnya saya untuk coba akumulasi dikit-dikit ya. Ketika kita gajian nanti cocok buat kayak nabung sahamnya. Jadi harga sahamnya masih masih jauh di bawah harga wajarnya, kita ya cicil beli aja terus. Ada duit beli, ada duit beli, dan kita akan simpan ini sampai ya lama ya, beberapa tahun, karena ini umurnya masih lama ya, 20 tahun lebih. Ingat, ini valuasi ini bisa aja salah, bisa aja benar, ini bukan untuk acuan ya. Ini halnya valuasi saya, silahkan jika ingin mengikuti. Dan ini juga tidak mempertimbangkan dari bisnis pemurnian ya, masih belum ya. Pemurnian itu kalau kita masukin di sini nambah lebar lagi gapnya, jadi harga wajarnya bisa jadi naik ke 4.500 atau 5.000 nantinya. Nah, itu saja, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini disclaimer, bukan ajakan untuk jual beli saham. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi.